Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Koi lainnya telah menghilang. Koi ke-14 dibiarkan untuk memandu arah. Orang yang membuat peta ini saat itu jelas merupakan seorang jenius yang langka. Dia memiliki desain yang indah. Harusnya itu ke depan. Lalu Monan terus berjalan. Dan itu seharusnya di sini. Monan melihat sebuah kolam atau seperti sebuah kolam. Lalu Monan melempar lukisannya ke dalam air itu. Dan ikan koinya semua mulai muncul. Aura semacam ini telah terkumpul setidaknya selama 100 tahun dan terbentuk secara alami. Aku takut inilah alasan kenapa Panglongman menggunakan tempat ini sebagai sekte. Aku harap aku bisa menerobos alam pengumpulan roh kali ini dan melangkah ke alam yin yang. Lalu 14 hari kemudian, sepertinya kultivasi Monan berhasil. Akhirnya seperti ada harapan untuk melangkah ke alam yin dan yang. Lanjutkan, tapi tiba-tiba astaga, embrio naga ini gak mudah untuk dipelihara. Aku belum menyerap semuanya. Jadi, aku akan membagikan sisanya untuk saat ini. Sepertinya mustahil untuk masuk ke alam yin dan yang. Tetapi, seharusnya gak ada masalah untuk menaklukkan Tao Hungry Ghost. Lalu Monan mulai melakukan sesuatu. Kita melihat ke buku di alam pengetahuan Monan. Kali ini, aku mengendalikanmu. Hora! Hungry Ghost! Tunduklah padaku. Keluar sebuah ular yang besar. Udah lebih dari 10 hari telah berlalu dan aku nggak tahu apa yang bos lakukan di sana. Tiba-tiba ada yang datang. Gawat, ada sesuatu telah terjadi. Kakak gendut, di mana Mo Ceneren? Tolong panggil Mo Ceneren keluar untuk membantu. Laucu berkata, wali kota, apa yang terjadi? Putriku diculik. Mereka bilang Mo Ceneren harus pergi menemui mereka secara pribadi jika ingin putriku dikembalikan. Tolong katakan pada Mo Ceneren untuk menyelamatkan putriku. Apa? Sister Chiu Yihan diculik. Wali kota, jangan khawatir. Aku bertanya kepada saudara-saudaraku dulu. Ini ulah dari Panglongman. Orang-orangku sekarang ada di sini. Kalau kau nggak ingin mati, biarkan aku pergi. Wali kota berkata, kenapa kalian menculik putriku? Katakan, kemana kalian membawanya? Bahkan jika aku memberitahumu kemana anggota Panglongmanku membawa putrimu, apa yang bisa kau lakukan? Kau sebaiknya membiarkanku pergi. Karena sekarang nggak ada yang bisa menyelamatkan putrimu kecuali aku. Enggak. Bosku bisa. Si biksu berkata, oh, udah berapa hari dia di sana? Dia pasti udah kelaparan sampai mati. Terlebih lagi, dulu ada banyak hal-hal jahat di tanah leluhur ini. Aku khawatir kau nggak akan pernah bisa melihat dia keluar dalam hidupmu. Kebisingan di sana gak lebih dari suara ketidakadilan dunia. Mustahil. Mo Ceneren gak akan pernah mati seperti itu. Lalu kita melihat sebuah kapal. Aduh, suara kapal. Gimana aku? Kakak Meng, Apakah dia yang mengikatku? Lalu Nona Chiu berhasil melepaskan talinya. Aku harus lari sebelum dia bangun. Saat dia membuka pintunya, tiba-tiba, apa kau pikir kau bisa lari? Tiba-tiba dia bangun. Dia langsung membuka pintunya dan mencoba kabur. Tapi saat di luar, dia ditunggu oleh 4 pria. Nona Chiu berkata, hai, apa kabar teman-teman? Lalu Nona Chiu didorong. Aduh, kakak Meng berkata, kalau kau nggak ingin mati, jangan berpikir untuk lari. Nona Chiu bertanya, kenapa kau menculikku? Tujuan kami bukan kamu. Tapi Mo Ceneren, kau hanyalah umpan. Kau melebih-lebihkanku. Aku baru bertemu dengan Mo Ceneren sekali. Bagaimana mungkin dia datang untuk menyelamatkanku? Kakak Meng berkata, aku gak berharap lebih padamu. Tapi aku percaya pada ayahmu. Dia pasti akan melakukannya. Patuhlah dan telan pil ini. Ketika Mo Ceneren datang untuk menyelamatkanmu, kau hanya perlu menciumnya. Maka aku akan melepaskanmu. Itu racun. Aku gak bisa memakannya. Tapi dia dipaksa. Kau harus memakannya. Bahkan jika kau gak mau. Berhentilah bermimpi, aku gak bisa menyakitinya. Kau telah melihatnya dengan matamu sendiri. Dengan kekuatannya, gak mungkin bagimu untuk hidup. Kenapa kau harus mencari kematian? Gak peduli seberapa kuatnya dia. Selama dia berani melangkah ke laut, dia gak akan pernah kembali. Di sini, kami adalah raja. Dia berani mematahkan tulang tangan kita. Maka kau juga harus mencoba rasa sakit patah tulang. Kita kembali ke pulau. Pak Wali Kota berkata, kakak gendut,
Tolong, Maksuda minta Mochonren keluar. Putriku benar-benar dalam bahaya. Selama dia mau menyelamatkan putriku, bukan hanya bisa berlatih di sini, aku bisa langsung mengalokasikan tanah ini untuknya. Lao Chu berkata, seperti yang aku katakan, bosku masih berada di titik kritis dalam kultivasi. Dia akan keluar ketika selesai berkultivasi. Iya, tapi sampai kapan itu? Tunggu, itu apa yang terjadi? Lalu tiba-tiba seperti ada angin yang sangat kencang. Lalu keluar banyak air. Air itu mengalir seperti sungai. Lalu Monan keluar. Itu, bos, itu kau. Tentu saja, ini aku. Dalam hati si biksu, dia benar-benar kembali hidup-hidup. Mochonren, Pan Longmen menculik putriku. Tolong selamatkan dia. Mereka nggak tahu kapan harus berhenti. Monan berkata ke si biksu, bukankah kau orang Pan Longmen? Tunjukkan jalannya. Oke, kau ingin balas dendam. Karena kau ingin mati, jangan menyesalinya. Beraninya kau berbicara dengan bosku seperti itu. Aku akan menghajarmu. Lalu tiba-tiba, Choi Ming, keluar kau. Ada seorang wanita yang datang bersama para bodyguardnya. Pak Wali Kota berkata, Shufen, apa yang kau lakukan? Shufen berkata, dasar botak sialan, beraninya kau menculik putriku. Lihat aja, aku akan meratakan panglongmenmu. Aduh. Dalam hati Monan, siapa sangka Ibu Chiu Yihan begitu kuat. Si Wali Kota berkata, aku tahu kau cemas, tapi kita nggak bisa menyinggung orang-orang dari Panlongmen. Aku telah meminta Tuan Mochonren untuk membantu. Shufen berkata, kenapa putriku harus diselamatkan olehnya? Gak peduli tentang Mochonren. Aku hanya ingin biksu tua botak ini menunjukkan jalan ke tempat putriku. Aku punya banyak pengawal. Hanya sekelompok panglongmen aja gak akan jadi masalah. Aku bahkan bisa menghancurkan 10 panglongmen. Berhenti main-main. Jika Mochonren gak bisa melakukannya, maka kau juga gak akan bisa menyelamatkannya. Kau gak bisa pergi. Shufen melanjutkan, jangan bicara omong kosong denganku. Pokoknya aku akan menyelamatkan putriku. Apa kau pikir kau bisa di posisimu hari ini tanpa dukungan dari keluargaku? Kau nggak memenuhi syarat untuk menghentikanku. Kau, Mochonren. Monan berkata, aku punya masalah sendiri dengan Panlongmen. Sedangkan untuk menyelamatkan putrimu, itu hal mudah. Aku akan bertanggung jawab atas keselamatannya. Iya, aku udah mengatur semuanya untuk bisa pergi dengan cepat. Tuanmu, hidup putriku bergantung padamu. Lalu mereka pun pergi ke pelabuhan. Di pelabuhan, ada sebuah kapal yang udah menunggu mereka. Hei, Xiaopao! Shufen berkata, aku merasa lebih lega melihatmu. Kali ini, keselamatan keluargaku kuserahkan padamu. Xiaopao berkata, Bibi Fen, jangan khawatir. Kami pasti bisa akan membawa putrimu kembali. Xiaopao berkata, semua orang udah siap. Segera berlayar. Baik, apa Bibi Fen lapar? Aku udah menyiapkan steak yang enak sebelumnya. Jadi, kau nggak akan kelaparan saat kami sedang menyelamatkan putrimu. Xiaopao, kau sangat perhatian. Dalam hati Monan, sepertinya dia sangat percaya pada bocah itu. Shufen bertanya, apa kau punya anggur merah? Xiaopao menjawab, tentu saja. Itu udah disiapkan untuk Bibi Fen sejak lama dan akan diantarkan nanti. BTW, siapa mereka berdua? Kenapa Bibi nggak mengajak mereka makan bersama? Oh, mereka orang-orang yang ditemukan ayah Yihan. Dia bilang kalau salah satu dari mereka adalah kultivator. Sungguh omong kosong. Kurasa anak malang itu mencoba mendekati keluarga kami. Dasar sampah. Dalam hati Xiaopao, oh, beraninya mau mencuri wanita dari Xiaopao. Xiaopao, kalau kau menyelamatkan Yihan kami, garis bodoh itu pasti akan membuka hati untukmu. Maka lebih baik jika aku berpikir begitu juga. Shufen berkata, jangan khawatir, wajah putih anak itu mungkin karena operasi plastik. Dalam hal latar belakang, keluarga, pendidikan, dan preferensi, kaulah yang paling cocok untuk Yihan. Xiaopao berkata, Bibi Fen, kebetulan ada sebuah band di kapalku. Apakah Bibi ingin mereka menyanyikan lagu yang menenangkan untuk membuatmu rileks? Itu bagus. Aku sudah sangat stres selama 2 hari ini. Aku bahkan nggak bisa bersantai. Dalam hati Monan, sepertinya Shufen ini masih nggak tahu kekuatan seperti apa yang dihadapi Xiaopao. Setelah sampai tempat musuh, mari kita lihat apa kau masih bisa peduli tentang istri wali kota. Mereka pun sampai di Pulau Yuantai. Xiaopao berkata, oi keledai botak, apa kau berbohong kepada kami? Aku masih belum melihat Panlongmen bahkan setelah berjalan begitu lama. Si botak berkata, kenapa kau sangat gak sabaran? Kami adalah Panlongmen. Tentu saja gak mudah untuk melihat kami. Udah, terus jalan. Tuh, apa yang mereka lakukan? Mereka semua adalah orang yang percaya pada Panlongmen. Kami adalah sekte suci. Apa kau takut sekarang? Oi keledai botak, apa kau gak tahu siapa aku? Hari ini akan kuperlihatkan kekuatanku. Si biksu berkata, tunggu aja, jangan malu dan sampai menangis nanti. Pengawal yang kubawa ini adalah pengawal terbaik. Jangankan hanya Panlongmen, jika aku memberi mereka perintah, pulau ini bisa kuratakan. Aku segera bertemu dengan orang-orang Panlongmen. Aku akan membereskan masalah tentang putriku. Kau bisa kembali. Lao Chu berkata, lucu, apa hubungannya urusan kami dengan Panlongmen denganmu? Kami yang menangkap keledai botak itu. Kau pikir kau bisa datang ke sini jika bukan karena kami? Kau pikir kau hebat? Silahkan aja ikuti kami. Tapi jika nanti ada pertarungan, jangan menangis dan memohon, memintaku untuk menyelamatkanmu. Lao Chu membalas, mari kita lihat siapa yang akan memohon untuk diselamatkan nanti. Mereka pun sampai di sebuah kuil, intinya tempat sekte. Seorang penjaga melihat mereka dan dia berkata, berhenti,
Hei, kalian orang yang gak tahu aturan. Orang yang berlutut di kiri berkata, orang-orang ini bahkan gak berlutut, tapi ingin memasuki kuil Panlongmen. Xiaopao berkata, apa kau terlalu banyak menonton drama seni bela diri? Orang tanpa pengaruh seperti kalian berbicara tentang aturan. Penjaga yang di kiri berkata, apa kau di sini untuk membuat masalah? Hei, cepat lepaskan putriku. Oh, ternyata kau orangnya. Aku udah lama menunggumu. Jika ada luka pada putriku, hari ini aku akan meratakan Panlongmen kalian. Kedua penjaga itu langsung sat. Saat kau datang mencari masalah ke Panlongmen kami, sama aja kau mencari kematian. Hah? Si penjaga menembakkan pistolnya ke atas. Beraninya kau bertindak gak sopan. Semua orang yang bersujud lari semua. Ini pembantaian. Cepat lari. Matilah kau. Mati kau. Hora. Penjaganya langsung dihajar. Anjing. Sedangkan Shufen disayat sedikit menggunakan jarinya. Shufen berkata, pengawal, aku ingin kalian menangkap mereka semua. Baik. Dasar sampah. Para bodyguard itu langsung dihajar semua. Nyonya, cepat lari. Orang-orang ini gak mudah dikalahkan. Mereka akan menyakitimu. Kenapa aku harus lari? Aku adalah orang terhormat. Hancurkan mereka untukku. Tiba-tiba ada yang berteriak, siapa yang cukup berani untuk membuat masalah di Panlongmenku? Pengacau. Lalu keluar semua pasukan Panlongmen. Tembak. Kalahkan dia sampai mati. Lalu bodyguard itu menembak. Tapi orang ini memunculkan arai dan menahan tembakannya. Apa? Bagaimana bisa? Apakah Cikong ini seperti yang dikabarkan keluarga Furutake? Cari mati. Bodyguard tadi kepalanya langsung dipenggal. Ya Tuhan, dia terbunuh. Benar-benar terbunuh. Hei, lindungi aku. Cepat lindungi aku. Luar biasa. Guru sangat hebat. Bahkan jika kalian memohon, karena kalian berani datang ke Panlongmenku untuk membuat masalah, gak ada yang bisa pergi hidup-hidup hari ini. Kau terlalu banyak bermimpi. Dalam sekejap, kepala mereka berdua dipenggal. Lalu kita melihat dua orang wanita. Wanita yang di kiri berkata, Nona, jika tahu seperti ini, seharusnya kita tidak datang ke sini untuk meminta obat. Sekarang, bukan hanya kita nggak bisa mendapatkan obat, mungkin aja kita mati di sini. Jangan takut, dengan reputasi keluarga Luku, bahkan jika itu Panlongmen, mereka akan memberikan obatnya. Untuk saat ini, selama kita nggak berlari ke sana dan menunggu di sini, semuanya akan baik-baik aja. Xiaopao berkata, Paman Liang, apa kau yakin? Paman Liang berkata, saya hanya bisa mencoba yang terbaik. Panlongmen, karena kau adalah master seni bela diri, kenapa mengganggu generasi muda? Kemari, aku akan bertarung denganmu. Rupanya masih ada yang layak. Dia pun meletakkan pedangnya. Hora! Mereka berdua beradu tinju. Tapi sayangnya, Paman Liang kalah. Bibi, ayo, kita lari secepatnya sekarang. Shufen berkata, bagaimana aku bisa lari? Mereka udah berani membunuh orang-orangku. Kita harus membalas dendam. Dalam hati Xiaopao, wanita bodoh ini, dia masih nggak tahu musuh seperti apa yang kita hadapi. Cih, dan kedua sampah itu, mereka nggak ketakutan kan? Mereka nggak bereaksi sama sekali. Tapi akhirnya Paman Liang dihajar. Walau dengan 5 menit kekuatan mantra, hanya segini aja nih. Udah, cepat lari. Mau lari, maka bersiaplah untuk mati. Si guru mengeluarkan api dari mulutnya dan dia membakar Paman Liang. Paman Liang! Dan Paman Liang pun jatuh. Dalam hati Xiaopao, aku paling tahu kemampuan Paman Liang karena aku udah bersamanya selama beberapa tahun. Tapi aku gak menyangka dia dibakar hidup-hidup seperti ini. Yang gak ingin mati, berlututlah padaku. Mereka semua pun langsung berlutut. Xiaopao berkata, Tuan, tolong ampuni kami. Shufen berkata, Tuan yang hebat, tolong biarkan kami pergi. Kau bisa meminta uang sebanyak yang kau minta. Hanya saja, tolong ampuni aku dan putriku. Tuan, kami buta dan gak tahu kehebatanmu. Tapi putriku gak bersalah. Tolong lepaskan kami. Aku akan memberimu uang. Tapi dia lihat Monan dan Lao Chu gak berlutut. Siapa kalian? Beraninya gak berlutut? Hei, cepatlah berlutut. Apa kau ingin mati? Xiaopao berkata, abaikan dia. Biarkan aja dia mati. Tuan, dia bukan orang kami. Dia gak ada hubungannya dengan kami. Dalam hati Monan, sepertinya pengaruh dari Panlongmen ini lebih besar dari yang kukira. Lalu Monan maju. Hei, apa yang kau lakukan? Jangan mempersulit kami. Nyawa putriku dalam bahaya. Tentu saja, aku ingin meratakan Panlongmen. Mendengar itu mereka semua kaget. Kau cukup arogan. Barusan kau berkata ingin meratakan Panlongmen dan hanya kau sendiri. Pilih berlutut atau tidak. Mona mengingat di mana dia menginjak si orang besar dari Panlongmen waktu itu. Mona berkata, kau Panlongmen ingin orang lain berlutut untukmu kan? Aku pernah bertemu seorang pria bernama Ti Yipo sebelumnya dan setelah itu dia nggak muncul lagi. Oh, jadi tuh kau. Maka kau bisa mati untukku. Lalu dia menelan pil merah tadi yang dari tadi dia pegang. Dan dari mulut itu, dia mengeluarkan api. Shufen, Xiaopao, dan kawan-kawan pun kabur. Aku pikir dia luar biasa. Ternyata hanya segitu aja. Oh gitu. Tapi ternyata Monan gak terdampak sama sekali. Hah? Bagaimana mungkin? Dia masih hidup. Lalu Monan maju dan langsung bersiap menyerang. Kalau gitu, ayo kita akhiri ini. Dan serangan itu berhasil mengenainya. Lalu Monan menyiapkan serangan lagi. Sebaiknya kau mencicipi apiku juga. Lalu Mona menyerang. Serangannya memutuskan tangan orang itu dan bahkan menghancurkan gerbangnya.
lari, lindungi nyonya. Ini bagaimana mungkin? Dalam hati Shufen, apakah ini kekuatan dari Mo Chenren? Bagaimana bisa seni bela dirinya begitu kuat? Seni bela diri macam apa ini? Dalam hati Chiapao, apa itu kekuatan manusia? Kau berani menghancurkan Panlongmenku. Tunggu aja kau. Dia langsung kabur. Dan semua penjaga juga langsung kabur semua. Bunuh, cepat. Seseorang berani membuat masalah di lembah kita. Seorang lagi berkata, cepat lari dan meminta pelindung Dharma keluar. Seseorang datang ke Panglongmeng kita untuk membuat masalah. Dalam hati kakak Meng, karakter seperti dia, aku takutnya hanya tetua agung dan master sekte yang bisa membunuhnya. Lalu Monan masuk dan dia berubah jadi mode rambut putih. Sedangkan Laucu seperti biasa, semuanya semuanya dipungut sama dia. Hei, bos, tunggu aku. Saat di dalam, ternyata semua udah berbaris dan udah bersiap. Penguasa Panglongmen, cepat keluar dan temui aku. Apa? Lalu di atas sebuah, apa ya ini ya? Sebuah gedung lah. Di atas sebuah gedung ada seseorang dan dia berkata, bocah sombong. Ternyata itu adalah seorang pak tua. Dia pun turun dan si lengan buntung ini menceritakan situasinya. Apakah kau Mo Chenren? Tepat sekali. Hanya karena kau bisa membunuh beberapa orang dari Panglongmenku, kau berani datang padaku. Kau mencari kematianmu sendiri. Hari ini aku akan membunuhmu untuk membalaskan orang-orangku yang udah mati. Apa kau punya kata-kata terakhir? Sepertinya kalian para orang tua benar-benar sombong. Pertama Tiyipo, lalu Tuan Sanpo. Dia bergabung dengan Raja Jahat. Aku sebenarnya gak peduli denganmu, tapi kau udah bersekongkol dengan mereka untuk menghancurkan reputasiku. Maka hari ini aku akan meratakan Panlongmen ini. Siapapun yang menghalangiku akan mati. Lalu Mona menghajar tanahnya dan tanahnya retak dan mulai berguncang. Kau, terimalah kematianmu. Dalam hati Monan, gerakan ini sangat familiar. Laucu berkata, kekuatan air. Bos, berhati-hatilah. Ada patriark es di dalam air. Jika itu masuk ke dalam tubuhmu, seluruh tubuhmu akan membeku. Gendut, kau rupanya masih memiliki beberapa penglihatan. Tapi sayang sekali, udah terlambat. Dalam hati Monan, aku nggak tahu apakah serangan ini sangat kuat atau enggak. Tetapi persiapannya terlalu lama. Membekulah! Serangannya berhasil membekukan kaki Monan. Serangga kecil. Monan menggunakan serangan air tadi untuk menyerang orang-orang dari sekte Panlongmen. Dan Monan juga berhasil melepaskan diri. Oh tidak. Dan orang tua itu pun langsung dihajar. Orang tua itu pun dihajar oleh Monan. Lemah. Lalu Monan juga menyiapkan serangannya. Serangan yang sama seperti orang tua tadi. Bagaimana mungkin? Dia juga bisa menggunakan kemampuan itu. Lalu Monan saat ingin menyerang, tunggu, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Tapi Monan gak peduli dan dia langsung menyerangnya. Bukan cuma orang tua itu yang terkena serangannya, tetapi gedung itu juga kena dan gedungnya langsung roboh. Lari, bangunan tua akan runtuh. Menara ini dirobohkan oleh Mo Chenren. Mustahil, benar-benar mustahil. Apa hanya ini kekuatan Panlongmen? Berakhir sudah. Lalu ternyata kakak Meng berkata, Mo Chenren, kusarankan agar kau menyerah. Nona Chiu berkata, aku tahu kau pasti akan datang. Kalau kau bisa datang untuk menyelamatkanku, bahkan jika aku harus mati, aku bisa mati tanpa penyesalan. Kakak Meng berkata, diam kau jalang. Mo Chenren, segera menyerah atau aku akan membunuhnya. Monan diam. Lalu Monan berkata, oh, musuh sebenarnya ada di dalam. Bajingan, kau ingin menangkap bosku. Tadinya aku membiarkanmu lepas, tapi sepertinya sekarang kau emang cari mati. Coba aja menembak. Kita lihat pelurumu atau belatiku yang lebih cepat. Kau belum pernah membaca buku. Udah jelas peluruku lebih cepat. Kalau kau membunuhnya, aku akan membunuhmu. Berhenti, kumohon padamu untuk tidak membunuhnya. Tolong. Hei, berhenti. Diamlah atau kau akan mati. Hei gendut, katakan pada bosmu untuk menyelamatkan putriku. Jika terjadi sesuatu pada putriku, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Pergi aja kalau kau ingin mati. Lalu dia ditendang. Bajingan gemuk, kau mencari mati. Beraninya kau memukul istri wali kota. Laucu berkata, apa kau berbicara sesuatu padaku? Kakak Meng berkata, kesabaranku terbatas. Aku akan menghitung sampai 3. Mo Chenren, jangan. Tapi dalam sekejap dia langsung dibunuh. Bacot. Lalu Mona menghampiri Chiu dan dia melemparnya. Nih, bawa dia pergi. Tiba-tiba ada yang berkata, datang dan pergi sesukamu. Kau pikir Panglongmenku ini bisa diperlakukan seperti itu? Arai besar Chou Tianlongmen. Seseorang membuat sebuah arai. Orang ini berkata, dunia harus tahu bahwa arai ini adalah sesuatu yang setara dengan iblis dan dewa di sekitar langit. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.